Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pengenalan memori. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian memori. Apa itu memori? Memori adalah bagian dari komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan informasi. Fungsinya agar komputer dapat mengolah data, menjalankan program, dan mengingat perintah saat digunakan. Istilah lain dari memori yaitu computer storage, komputer memori, atau memori. Nah, berikutnya yaitu hierarki memori. Hierarki memori menggambarkan urutan jenis memori dari yang paling cepat dan kecil sampai yang lebih lambat dan besar kapasitasnya. Biasanya, urutan hierarki memori persis seperti yang tertera di gambar. Nah, berikutnya yaitu jenis-jenis memori. Memori biasanya terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu memori internal atau memori utama. Memori internal yaitu memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Fungsinya untuk menyimpan data dan program yang sedang digunakan. Nah, contoh yang pertama dari memori internal yaitu ROM atau Read Only Memory. Biasanya berisi instruksi bawaan pabrik, tidak dapat diubah isinya, dan sifatnya permanen. Contohnya seperti penyimpanan program iOS. Nah, berikutnya yang kedua yaitu CMOS atau penyimpanan pengaturan dasar komputer, seperti waktu dan konfigurasi iOS. Memori ini membutuhkan baterai kecil agar datanya tidak hilang. Nah, yang ketiga yaitu RAM atau Random Access Memory, yaitu memori utama yang digunakan saat komputer bekerja. Sifatnya sementara, data hilang saat komputer dimatikan. Semakin besar RAM, semakin cepat komputer melakukan multitasking. Yang keempat yaitu DRAM atau Dynamic RAM. Jenis ini memori jenis RAM yang dapat sering diperbaharui data listriknya, digunakan pada banyak komputer. Nah, yang kelima CD-RAM. Jenis ini lebih cepat dari DRAM dan bekerja selaras dengan clock CPU. Nah, yang keenam yaitu DIMM atau Dual Inline Memory Module. Bentuk fisik modul RAM yang dipasang di motherboard. Nah, seperti itu contohnya. Nah, contoh dari memori internal yang terakhir yaitu SAS memory. Memori ini kecil tetapi sangat cepat, berfungsi menyimpan data yang sering digunakan agar akses CPU lebih cepat. Jenis memori yang kedua yaitu memori eksternal atau penyimpanan tambahan. Memori yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen meski komputer mati. Fungsinya yang pertama yaitu untuk menyimpan data jangka panjang, membantu RAM agar menyimpan tidak penuh, dan menyediakan kapasitas besar dengan harga yang lebih murah. Contoh dari memori eksternal yang pertama yaitu DAS atau Direct Access Storage Device. Data yang bisa diakses langsung ke lokasi yang diinginkan, contohnya hard disk. Yang kedua yaitu SAGE atau Sequential Access Storage Device. Memori ini datanya hanya bisa diakses dengan berurutan. Contohnya seperti di gambar yaitu pita magnetik. Nah, lanjut ke materi berikutnya yaitu karakteristik bahan atau media penyimpanan. Yang pertama yaitu punch card.
yaitu media lama yang menggunakan kartu berlubang sebagai penyimpanan. Namun, kini sudah tidak digunakan lagi. Nah, lanjut yang kedua yaitu magnetic disk. Jenis ini menggunakan piring magnetik, contohnya pada hard disk. Nah, lanjut yang ketiga yaitu optical disk. Jenis ini menggunakan cahaya laser untuk membaca datanya, contohnya pada CD, DVD, dan Blu-ray. Nah, sekian dari penjelasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.